Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mira Ardianti, NIM 17055416062. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal Fuzi yang berjudul Fuzi Logic Controller for Photovoltaic Array Simulator. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk membandingkan kinerja VLC dan PID dan memahami simulasi sel fotovoltaik yang dioperasikan dalam berbagai kondisi. Teori yang pertama yaitu model photovoltaic cell. Model sel fotovoltaik dioperasikan dalam semua kondisi dan itu akan tergantung pada suhu sekitar dan radiasi. Model disimulasikan dalam MATLAB. Kita dapat memasukkan nilai parameter seperti irradiance, suhu sekitar untuk menemukan dioda saat ini. Untuk mengetahui apakah nilai model voltase yang dihasilkan benar atau tidak, maka secara real time kita harus memeriksa nilai-nilai yang sama. Suhu sekitar diukur oleh detektor suhu resistansi dan radiasi diukur dengan resistor bergantung cahaya. Ini menunjukkan fotokonduktivitas. Resistor foto adalah semikonduktor yang akan menyerap foton dan frekuensi. Ketika resistor mengurangi daya cahaya meningkat. Fotoresistor digunakan untuk melacak cahaya yang iradiansi. Nah, jadi yang di sebelah kiri adalah gambar dari model sel fotovoltaik dan sebelah kanan yaitu subsistem dari sel fotovoltaik. Yang kedua yaitu ada DC-DC buck converter. Converter buck menunjukkan tegangan rendah yang dihasilkan pada output. Ini non-linear karena pada posisi switching. Converter buck beroperasi dalam dua mode, continue dan terputus-putus. Arus pada induktor tidak pernah turun ke nol dalam mode continue dan mode terputus-putus tergantung pada asupan energi oleh beban melalui arus dalam induktor turun ke nol. Ketika saklar hidup, sumber DC adalah catu daya yang merupakan hasil dari tegangan produksi dari resistor. Saklar mati, resistor akan mengeluarkan energi dari induktor dan kapasitor. Converter buck adalah model dengan bantuan MATLAB atau Simulink. Modulasi lebar pulsa menghasilkan sinyal sehubungan dengan lebar sinyal. Ini memodulasi siklus kerja oleh sinyal PWM dan mengontrol jumlah sinyal siklus hidup otomatis dikirim ke konverter DC-DC. Lalu ini di sebelah kanan terdapat gambar model dari DC-DC buck converter. Kemudian yang ketiga yaitu ada Fuzi Logic Controller. Fuzi Logic atau VLC dirancang dengan 5 fungsi keanggotaan, dinamai negatif small, negatif big, zero, positif small, dan positif big. Dalam VLC, metode Mandani digunakan. Dalam fungsi keanggotaan bentuk segitiga diterapkan. Dalam VLC memiliki dua kesalahan input dan perubahan kesalahan, tetapi dalam tulisan ini kita menggunakan kesalahan dan kesalahan terintegrasi. Kesalahan akan terintegrasi diberikan input VLC. Dalam Fuzi Logic Controller terdapat 4 bagian utama, yaitu fusification, defusification, rule based, dan mekanisme inferensi. Yang pertama yaitu ada fusifikasi. Ini akan antarmuka antara memodifikasi input dan sehingga mereka dapat dipahami dan membandingkan aturan. Nilai variabel input diukur, input data dikonversi menjadi variabel linguistik dalam set fusi. Yang kedua yaitu ada aturan dasar. Ini akan memasuk tindakan pengetahuan eksperimental, proses tergantung spesialis. Aturan dipertimbangkan dalam aturan fusi. Variabel linguistik terkandung dalam persyaratan dan konsekuensi. Lalu yang ketiga yaitu mekanisme inferensi. Ini adalah kemampuan simulasi produksi keputusan manusia untuk mencapai alasan yang dekat. Implikasi aturan dimanapun informasi manusia dapat dengan mudah dimasukkan ke aturan linguistik. Dan yang terakhir yaitu ada defusifikasi, digunakan untuk menghasilkan keputusan atau tindakan kontrol non-fusi dari aksi kontrol fusi tidak langsung melalui mekanisme inferensi. Dapat dilihat pada layar, yang di sebelah kiri yaitu aturan dasar dari VLC dan sebelah kanan yaitu membership function for error. Kemudian ada gambar membership function of integral error di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada duty cycle. Gambar di sebelah kiri adalah hasil simulasi yang didapatkan dan gambar sebelah kanan yaitu perbandingan kinerja VLC dan PID. Yang terdapat pada slide selanjutnya yaitu ada tabel perbandingan kinerja dan tabel parameter value. Berdasarkan review jurnal yang telah saya sampaikan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu model sel fotovoltaik disimulasikan untuk bekerja di semua kondisi. Simulasi sel fotovoltaik dimodelkan dengan bantuan MATLAB yang sama dengan panel PV apapun.
Pengguna dapat memasukkan parameter seperti suhu sekitar dan radiasi. Sel fotovoltaik tidak memiliki konstanta waktu yang berarti. Hasil simulasi ditampilkan dan dibandingkan. Simulasi ini sangat berguna untuk memberikan input dan memodelkan konverter untuk menguji agar panel fotovoltaik memuat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.